Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya semuanya. Nah, hari ini alhamdulillah kita masih bisa bertemu, masih bisa belajar bersama-sama. Nah, tapi sebelum belajar kita harus berdoa dulu. Oke, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Oke, setelah berdoa, kita hari ini akan belajar bersama lagi. Hari ini kita akan belajar tematik. Oke, semuanya sudah siap ya? Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, tema yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang makanan sehat dan bagaimana cara mengolah makanan yang ada dalam tubuhmu. Bagaimana cara mengolah makanan? Nah, nanti kita akan pelajari bersama. Oke, sebelum itu silahkan adik-adik semua, anak-anakku, silahkan untuk membuka buku tematiknya. Tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Ayo silahkan dibuka bukunya. Oke, kalau sudah, apa sih pentingnya kita belajar hari ini? Nah, kita belajar hari ini agar kita mengetahui seberapa pentingnya kita harus makan makanan yang sehat. Ketika kita tidak makan makanan yang sehat, nanti seperti apa? Dan bagaimana cara tubuh itu mengolah makanan yang kita makan? Nah, hari ini kita akan belajar itu. Sebelum itu, silahkan simak video berikut ini. Oke anak-anak, sekarang silahkan buka buku tema 3. Selanjutnya, buka halaman 21. Oke, ayo membaca. Bacalah percakapan di bawah ini. Bekal apa yang kamu bawa hari ini, Din? Tenang, Siti. Hari ini aku membawa makanan sehat loh. Aku membawa nasi dengan tumis sayur dan telur. Wah, kedengarannya enak, Din. Iya, enak dan sehat. Nah, sekarang aku mau tanya, apa ada yang masih ingat organ pencernaan manusia? Masih. Makanan dikunyah di dalam mulut dengan gigi. Kemudian makanan meluncur masuk ke kerongkongan untuk kemudian masuk ke lambung. Dari lambung, makanan diubah menjadi bubur makanan yang kemudian diserap oleh apa? Usus halus. Usus halus akan menyerap semua sari-sari makanan, Lan. Selanjutnya, makanan yang tidak dapat dicerna bergerak menuju usus besar. Aku lupa, apa yang terjadi saat makanan berada di usus besar ya? Usus besar menyerap air yang terdapat dalam bubur makanan dan menjadi tempat terjadinya proses pembusukan makanan, Din. Kemudian makanan yang sudah melalui semua proses tersebut masuk ke anus untuk kemudian dibuang. Jangan lupa makan makanan yang sehat ya teman-teman, agar kesehatan organ pencernaan kita tetap terjaga. Kemudian ayo membaca. Bacalah teks tentang makanan pokok berikut. Makanan merupakan bahan baku utama bagi manusia untuk memproduksi energi dan memenuhi segala nutrisi yang diperlukan tubuh. Ibarat bensin yang sangat vital peranannya bagi kendaraan bermotor, makanan sangat berperan bagi tubuh manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Namun, tidak semua jenis makanan yang dikonsumsi dapat memberikan asupan gizi yang baik dan sehat. Makanan yang sehat ialah makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memperoleh energi. Dalam pemenuhan makanan, manusia tidak dapat bekerja sendiri. Contohnya, dalam budidaya padi, manusia melakukan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Proses apa saja yang terjadi? Siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut? Apakah dalam proses tersebut manusia berinteraksi dengan lingkungannya? Bagaimana dengan lingkungan sosialnya? Sekarang, apa itu interaksi sosial ya anak-anak?
Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama, sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Gunung, sungai, rawa merupakan contoh-contoh lingkungan alam. Oke, lanjut. Berdasarkan penelitian, pada tahun 2010, konsumsi beras masyarakat Indonesia mencapai 100 kg per kapita per tahun. Ketersediaan beras di tanah air pada masa mendatang tidak sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk. Untuk mengurangi ketergantungan itu, perlu adanya perubahan konsep dan kebiasaan makan masyarakat. Misalnya, mengganti nasi sebagai makanan pokok dengan makanan jenis lain. Salah satu cara yang belakangan dikampanyekan pemerintah adalah tidak memakan nasi selama 1 hari. Kebiasaan ini misalnya dilakukan suatu hari dalam sepekan. Sebagai pengganti, selama sehari itu, warga bisa mengkonsumsi sumber karbohidrat lain seperti jagung, ubi, singkong, talas, kentang, dan sagu. Nah, untuk mendukung upaya pemerintah tersebut, berikut adalah sebuah iklan tentang singkong sebagai pengganti nasi. Amatilah iklan di bawah ini dengan seksama ya. Judulnya adalah kandungan singkong per 100 gram. Kemudian ada keterangan bahwasanya di dalam singkong terdapat air 62,50 gram, besi 0,70 mg, kalsium 30,00 mg, fosfor 40,00 gram, kalori 121 kalori, karbohidrat 34,00 gram, lemak 0,30 gram, protein 1,20 gram, kemudian yang terakhir vitamin B1 0,01 gram. Dan di bawahnya ada tulisan, makanlah singkong sebagai pengganti nasi, solusi makanan sehat, harga rakyat, dan rasa pejabat. Hari ini kita sudah belajar banyak tentang apa itu interaksi manusia dengan manusia yang lain, interaksi manusia dengan lingkungan, dan juga kita sudah mempelajari bagaimana cara tubuh itu mengolah apa yang kita makan. Sudah tahu semuanya ya anak-anakku. Kamu minta maaf apabila ada tutur kata atau tingkah laku yang kurang berkenan. Semangat belajar, semoga kalian semua bisa menjadi anak yang sukses. Oke, mantap. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, Pak Muakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.